Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kemunculan Pilyin yang menjadi pemicu gejolak besar di alam barat Suantian. Kabar ini menarik perhatian kekuatan tertinggi dari berbagai pihak. Wilayah suci Dewa Buddha, alam dewa tertinggi, sekte alkimia puncak, ras iblis, hingga eksistensi terlarang yang tersegel. Tokoh-tokoh kunci seperti Miao Liankong, Dewa Mulia Huachan, King Teng, dan Chu Jiangye mulai bergerak. Sementara Raja Iblis Mosu kembali diseret ke dalam rencana besar yang melibatkan divisi pengendali kehidupan. Intinya, Pilyin yang bukan sekedar pil, melainkan titik awal benturan besar antara dewa, Buddha, iblis, dan variabel berbahaya yang berpotensi mengguncang keseimbangan seluruh wilayah suci. Melepaskan segel itu sebenarnya tidak sulit, tetapi kondisimu dan sikapmu masih belum memenuhi syarat. Suara di balik topeng itu terdengar tenang. Raja Iblis Mosu mendengus dingin. Lalu terdengar tawa sinis yang segera berubah menjadi gelak tawa liar tanpa henti. Entah kau ini makhluk apa, entah apa pula yang disebut benang pemusnah telapak itu. Tapi raja ini tak pernah tunduk pada siapapun. Bahkan ketika tubuhku dihancurkan oleh giok suci para dewa dan Buddha hingga tercerai-berai, aku tetap tidak pernah menyerah. Persetan dengan benang sialanmu, enyahlah dari hadapanku. Menarik, benar-benar gila dan cukup liar. Tawa dari sosok topeng itu terdengar lagi. Dia tidak menanggapi lebih jauh, hanya meninggalkan topeng berencana keempat. Tubuhnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Topeng itu melayang diam di dalam gua. Raja Iblis Mosu mendengus sekali lagi dan juga tidak memperdulikannya. Jangan harap aku mau jadi anjingmu. Di balai lelang Dewa Iblis, tak terhitung pelangi panjang melesat menembus terowongan transmisi. Satu persatu tiba di ruang kristal emas suci. Xiaoyan telah menunggu di sana sejak lama. Namun dalam beberapa hari terakhir, dia telah menghabiskan cukup banyak koin Dewa Iblis milik He Xianren sehingga dia merasa sungkan untuk terus ikut menawar. Karena itu, pandangan Xiaoyan pun tertuju pada Yaunantian. Orang itu berdiri di samping sejak awal, berusaha sekuat tenaga bersikap patuh. Selama Xiaoyan tidak bertanya, dia tidak akan berbicara sepatah kata pun. Yaunantian, aku merasa mempertahankanmu di sisiku sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, matanya sedikit menyipit. Setelah tiba di langit barat Suantian dengan adanya He Xianren, dia tak lagi membutuhkan Yaunantian sebagai penunjuk jalan, juga tak memerlukan bantuannya dalam pertempuran. Bahkan, keberadaannya mungkin justru menjadi potensi bahaya. Mendengar kata-kata itu, Yaunantian langsung panik. Wajahnya pucat, bahkan lebih gentar dibanding saat menghadapi pedang pemakan jiwa dan kuali misterius. Tuan, ampun, apapun yang Tuan butuhkan, Yaunantian bersedia melakukannya. Xiaoyan mengangkat kepala dan menatapnya. Ketakutan di wajah Yaunantian tampak nyata. Namun karena dia telah kalah, dia tetap harus membayar harga atas kekalahannya. Kau orang pintar, menyimpannya tak ada gunanya. Kau boleh pergi. Xiaoyan berbicara dengan nada datar. Yaunantian tertegun. Dia mendongak menatap Xiaoyan dengan ekspresi tak percaya. Namun dia segera menyadari bahwa Xiaoyan tidak benar-benar menyuruhnya pergi, melainkan memerintahkannya untuk mencari informasi mengenai Laut Roh Jiwa 7 warna. Aku mengerti, Yaunantian pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan bersiap pergi. Tunggu, saat Yaunantian hendak melangkah, Xiaoyan tiba-tiba memanggilnya. Tinggalkan semua koin Dewa Iblismu. Tubuh Yaunantian bergetar hebat, koin Dewa Iblis sangat penting baginya. Berbagai metode dan kartu trufnya berasal dari hasil lelang. Dia tahu betul, jika dia mencoba berdalih sedikit saja, kematian menantinya. Dengan gigi terkatup, dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah pelakat giok hijau zamrud. Meski tidak sebanding dengan giok hitam milik He Xianren, tetapi nilainya hanya berada satu tingkat di bawahnya. Di dalamnya ada 500 juta koin Dewa Iblis. Semuanya kupersembahkan kepada Tuan. Dengan kedua tangan, Yaunantian menyerahkan pelakat giok itu kepada Xiaoyan. Apakah Yaunantian masih menyembunyikan sebagian? Xiaoyan tidak menyelidikinya lebih jauh. Meskipun dulu dia pernah diperintahkan oleh penguasa Void untuk membunuhnya, sekarang tidak perlu membasmi hingga tuntas. Pergilah, bawakan aku sesuatu yang bernilai. Entah itu informasi atau benda, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Namun di mata Xiaoyan, senyum itu lebih menakutkan daripada dewa kematian. Sabit yang akan dia bawa kembali bukan hanya barang dari Laut Jiwa Roh 7 warna, melainkan juga bisa jadi nyawanya sendiri. Waktu berlalu, para ahli kuat mulai berdatangan keluar ruang cermin kristal. Tempat ini adalah titik penanda bintang di tepi Laut Jiwa Roh 7 warna. Seorang tetua berjubah hitam mengeluarkan pecahan peta bintang kuno. Tak berguna. He Xianren hanya melirik sekilas dan langsung menilai. Seorang ahli ras iblis bertubuh tinggi kemudian mengeluarkan kristal sebening air yang syarat aura jiwa.
Namun energi jiwa di dalamnya terlalu bercampur, keterkaitannya lemah dan sumbernya tak bisa dipastikan. Tak berguna, Hesianren kembali menggeleng. Berkali-kali para ahli menunjukkan benda yang tampak berkaitan dengan laut jiwa roh 7 warna. Namun pada kenyataannya sangat jauh dari esensi yang sebenarnya. Semuanya dinilai sebagai bukan harta sejati. Di dalam ruang kristal emas, Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan terkunci oleh niat membunuh. Lelang pil Yin Yangxi jelas akan memicu gejolak besar, membuatnya merasa tidak tenang. Saudara Xiaoyan, arus bawah telah tiba. Yang tertarik pada pil Yin Yang bukan hanya serigala lapar, tetapi juga harimau ganas yang telah lama menguasai pegunungan. Suara Hesianren terdengar pelan. Xiaoyan mengusap tangannya dengan ringan. Dia bisa merasakan gelombang niat membunuh, tetapi tidak berniat mundur. Sudah kuduga, tempat ini penuh peluang dan kekacauan. Banyak niat membunuh mengunciku. Tetapi anehnya, ada satu perasaan lain. Bukan niat membunuh, namun tetap mampu mengunci keberadaanku. Xiaoyan tidak takut pada niat-niat membunuh itu. Namun tiba-tiba, sebuah gelombang aura suram menyapu, membuat jantungnya berdebar hebat. Dia langsung teringat pada tangan raksasa itu. Tangan yang pernah menembus dunia, menjulur ke sungai ilahi untuk melakukan pembunuhan mutlak. Mungkinkah itu sisa kesadaran pemecah jantung? Dia teringat pada fragmen bintang yang dulu direbutnya. Setelah dia menebas satu jari makhluk itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, kini dia baru menyadari hal tersebut. Xiaoyan segera memindahkan cincin itu ke dalam alam roh. Seperti yang dia duga, aura penguncian itu pun lenyap seketika. Namun demi mencari laut jiwa roh 7 warna, mengeluarkan pil Yin yang pasti akan memancing tak terhitung banyak pihak. Dengan koin dewa iblis yang ditinggalkan Yao Nantian, Xiaoyan menukar sejumlah besar bahan obat langka untuk persiapan darurat. Konsumsi bahan alkimia sangat besar. Jika dia mengeluarkan pil ilusi mimpi kembali, kemungkinan besar akan memicu perang besar antara ras dewa dan iblis. Hesianren memandang kerumunan yang terus mengalir masuk ke balai lelang. Untungnya, ruang ini luas. Dengan 4 rasi bintang saling terhubung. Meski jumlah orang tak terhitung, kebanyakan hanya datang untuk menyaksikan keramaian. Tiba-tiba, sebuah lubang cacing di salah satu sudut balai lelang menyala terang. Cahaya cemerlang bermekaran. Dari dalamnya, seorang wanita melangkah keluar di atas cahaya kaca berkilauan. Dia adalah Miao Liankong, utusan suci Dewa Buddha. Miao Liankong, dia juga datang. Apakah tujuannya juga pil Yin Yangxi? Begitu Miao Liankong muncul, seluruh balai lelang langsung gempar. Dia bak Dewi Suci melayang anggun melintasi arena. Seseorang segera mengantarnya menuju area inti balai lelang. Aku Miao Liankong, berasal dari wilayah suci Dewa Buddha. Aku datang demi pil Yin Yangxi. Suaranya lembut, anggun, namun penuh wibawa. Sebagai imbalan, aku menawarkan 100 juta koin Dewa Iblis, serta gulungan peta bintang ini. Di dalamnya terdapat penanda akurat laut jiwa roh 7 warna. Melalui dinding kristal, Xiaoyan dan Hesianren dapat melihat Miao Liankong, tetapi dia tidak bisa mengintip ke dalam ruangan. Para penjaga mengunci gulungan peta itu dalam formasi bintang dan mengirimkannya ke dalam ruang kristal emas dan diperiksa oleh Hesianren. Namun hanya dengan satu pandangan, dia langsung menolaknya. Menurutnya, meskipun peta tersebut memiliki penanda, nilainya sama sekali tidak sebanding dengan pil Yin Yangxi dan berpotensi menyesatkan. Miao Liankong tidak mundur. Dia mengajukan usulan. Jika Hesianren meragukan keasliannya, maka dia sendiri dapat memimpin perjalanan sesuai jalur peta tersebut, dan pil akan diserahkan setelah tujuan tercapai. Dari jawaban Hesianren, tersirat jelas bahwa dia menganggap jalur tersebut palsu, namun tetap bersedia membuktikannya jika Miao Liankong berani. Akhirnya, Hesianren menyatakan bahwa transaksi belum bisa diputuskan sekarang karena terlalu banyak pihak lain yang mengincar pil Yin Yangxi. Miao Liankong menerima keputusan itu dengan tenang, tanpa marah, lalu mundur ke sisi lain ruang kristal emas, berniat mengamati langkah Hesianren selanjutnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.